Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rima Fitriani, mahasiswi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama membahas materi tentang luas permukaan bangun ruang. Adapun pokok bahasan kita dalam kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar bagaimana menemukan luas permukaan terkhusus pada bangun balok dan kubus. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus. Berikut adalah peta konsep dari materi ini. Bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini meliputi bangun, balok, dan kubus. Adapun dari bangun balok yang akan kita pelajari adalah bagaimana menemukan rumus luas permukaan balok, kemudian kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Adapun untuk bangun kubus, kita juga akan bersama-sama belajar menemukan rumus luas permukaan kubus, kemudian kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Di mana untuk menemukan luas permukaan kubus nanti kita akan menggunakan jaring-jaring. Langsung kita ke pembahasan inti. Nah, di sini kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Ada spons pencuci piring, kemudian ada karet penghapus, ada tisu, kotak tisu, kemudian ada rubik, ada akuarium, ada lemari, ada karton bungkus susu formula, kemudian ada karton packing, ada jam, kemudian pembungkus susu UHT, ada permen, dan ada karton pembungkus kado. Nah, benda-benda ini sering kita temui di sekitar kita, di mana bangun-bangun ini ada yang berbentuk balok, kemudian ada yang berbentuk kubus. Saya yakin sebelumnya kalian telah mengenal ciri-ciri dari bangun balok, kemudian ciri-ciri dari bangun kubus, sehingga dalam kesempatan ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana menemukan rumus luas permukaannya. Setelah melihat benda-benda tersebut, kelompokkan mana yang merupakan balok dan mana yang merupakan kubus. Nah, gambar-gambar yang di checklist warna hijau ini merupakan benda-benda yang berbentuk balok. Jadi spons pencuci piring, karet penghapus, kotak tisu, akuarium, lemari, kemudian karton bungkus susu formula, ada karton packing, kemudian ada karton bungkus susu UHT. Ini semua adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk balok. Nah, adapun benda-benda yang di checklist warna merah, ada rubik, kemudian jam, kemudian permen, kemudian karton pembungkus kado, itu merupakan contoh benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Nah, kalau kalian masih ingat, di materi sebelumnya, balok dan kubus itu memiliki sifat-sifat di mana kubus itu merupakan suatu bangun ruang yang semua sisinya sama, panjang, lebar, maupun tinggi. Sedangkan balok berarti bangun ruang di mana panjang, lebar, dan tingginya tidak sama. Dapatkah kalian menghitung luas permukaan bidang pada benda-benda tersebut? Kita masuk pada pembahasan inti kita. Yang pertama, dalam kesempatan ini kita akan menemukan rumus luas permukaan suatu balok.
Nah, ini saya ambil contoh gambar karton packing ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, jadi karton ini berbentuk balok. Jika karton ini saya gambar dalam bentuk balok transparan, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaannya, mari kita kenali unsur pembentuknya. Balok, seperti pada contoh yang saya tampilkan ini. Kemudian, jika kita nyatakan dalam gambar berbentuk balok transparan seperti pada gambar yang berada di bawah. Nah, jika kita amati, ternyata balok itu dibentuk oleh 6 bidang berbentuk persegi panjang. Jadi ada bidang atau sisi yang berada di bawah, kemudian bagian atas atau penutup, kemudian ada bidang atau sisi yang di sebelah kanan dengan kiri, kemudian ada bidang yang berada di sebelah depan dengan belakang. Nah, jika kita perhatikan, ternyata ada beberapa sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Jadi, sisi bagian alas dengan atas, ini berhadapan, kemudian dia sama panjang. Kemudian, sisi bagian kanan dengan kiri juga sama, satu pasang. Begitu pula dengan sisi bagian depan dengan bagian belakang. Jadi, totalnya ada 3 pasang bidang atau sisi berhadapan dan sama panjang. Ini saya tampilkan kembali balok transparan. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan balok tersebut, kita akan praktik ya. Jadi kalau misalkan di sekitar kalian ada benda yang berbentuk balok, kalian bisa ambil, kemudian kita praktik bersama-sama, di mana kalian bisa menggunting ya. Menggunting 4 bagian sisi tegaknya, kemudian 3 sisi atasnya. Gambarnya seperti ini. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk balok, kita bisa gunting sisi bagian tegaknya, kemudian sisi bagian atas, kemudian nanti kita rebahkan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang ilustrasi membuka bangun balok ini, maka saya akan menggunakan aplikasi berikut ya. Di tampilan ini, saya memiliki sebuah balok. Jadi seperti ini awal tampilannya. Nah, balok ini bisa saya putar seperti ini posisinya. Kita akan mencoba menggunting ya, menggunting bangun ini. Kemudian kita rebahkan hasilnya seperti apa. Jadi kalian bisa menggunting sisi tegaknya ini ya, bagian tegak kemudian atasnya. Kemudian dibuka, direbahkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan jaring-jaring balok. Saya bisa putar ya untuk gambarnya. Jadi terlihat seperti itu. Nah, kita akan menyelidiki bagaimana cara kita untuk menemukan rumus luas permukaan tadi menggunakan jaring-jaring ini. Nah, kita selidiki dulu, di dalam balok ini ada beberapa pasang sisi atau bidang yang berhadapan dan sama panjang. Jadi, saya mulai dari alas dulu. Nah, ini alas. Saya beri warna ungu ya. Alas ini merupakan bidang yang nanti dia akan berhadapan dengan bagian atas atau bagian penutup, di mana sifatnya dia sama panjang. Nah, ilustrasinya seperti ini, bisa perhatikan. Jadi alas dan penutup atau atasnya dia berhadapan dan
sama panjang. Itu sifatnya. Kemudian bagian sisi kanan dan kiri, kita akan coba berikan warna yang sama. Di sini saya akan berikan warna hijau. Nah, seperti ini ketika ditutup. Jadi sisi kanan dan kiri itu dua sisi yang sama panjang. Kemudian yang terakhir, sisi bagian depan dan belakang. Di sini saya beri warna kuning. Nah, kita perhatikan kembali ilustrasinya ketika ditutup. Jadi seperti ini. Jadi sisi yang berwarna kuning itu adalah dua sisi bagian depan dan belakang yang berhadapan dan sama panjang. Begitu pula dengan warna ungu, berarti alas dengan atas atau penutup. Kemudian yang berwarna hijau itu berarti sisi sebelah kanan dan kiri. Kita tutup, bentuknya seperti ini. Kalau kita buka, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang akan membantu kita bagaimana menemukan rumus luas permukaan dari balok. Nah, ini saya tampilkan kembali contoh balok yang kita gunting, kemudian kita rebahkan. Nah, kemudian ini adalah jaring-jaring balok ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi ketika balok ini kita gunting, kita rebahkan, nanti bentuknya seperti ini. Nah, yang berwarna sama ini artinya adalah sisi atau bidang yang berhadapan dan sama panjang. Jadi ada 3 pasang. Kita akan membahas lebih lanjut. Nah, ini adalah balok ya, gambar balok yang masih utuh. Jadi ada panjang, kemudian lebar dan tinggi. Dimana jika balok ini kita gunting, kita rebahkan, maka jaring-jaringnya tampak seperti gambar yang kedua. Jadi warna ungu ini merupakan alas, kemudian ini atas atau penutup, kemudian warna kuning ini bagian depan, sisi depan dan belakang, kemudian bagian sisi kanan dan kiri yang berwarna hijau. Nah, kita tahu untuk sisi yang berwarna ungu di sini memuat panjang dengan lebar. Jadi saya tulis panjang, ini lebar. Begitu juga yang atasnya panjang, lebar. Kemudian untuk sisi yang berwarna kuning berarti di sini memuat panjang dan tinggi ya. Di sini ada panjang, ada tinggi. Dua-duanya sama. Kemudian untuk sisi bagian kanan dan kiri di sini memuat lebar dan tinggi, lebar dan tinggi. Jadi dari suatu bangun balok kita gunting, kita rebahkan, jaring-jaringnya seperti tampak pada gambar ini. Kalau kita amati, maka balok ini disusun oleh bangun datar berupa persegi panjang. Jadi permukaan-permukaannya ini disusun oleh suatu bangun datar berupa persegi panjang. Jadi semuanya berupa persegi panjang. Ada 3 pasang yang berhadapan dan sama panjang. Nah, sekarang kita akan mencari rumus luas permukaannya. Mencari luas permukaan itu sama seperti kita mencari luas keseluruhan bidang pada balok. Saya ulangi, mencari luas permukaan sama seperti mencari luas keseluruhan bidang pada balok. Tadi sudah saya jelaskan bahwa balok disusun oleh 6 bidang atau 6 sisi, di mana keenamnya ini berupa persegi panjang, kemudian ada 3 pasang sisi yang sama panjang. Sehingga untuk mencari luas keseluruhan bidang pada balok tersebut, sama seperti kita mencari luas 2 persegi panjang yang berwarna kuning, kita tambah dengan luas persegi panjang yang berwarna hijau, atau dia sisi kanan dan kiri yang menyusun balok, ditambah dengan luas persegi panjang berwarna ungu yang menyusun balok bagian alas dan atas. Jadi untuk mencari luas permukaan balok, kita menjumlahkan luas keseluruhan bidang yang menyusun balok ini. Selanjutnya,
Dari penyelidikan ini, nah kita menurunkan ya, menurunkan rumus untuk luas permukaan balok seperti berikut. Jadi luas permukaan balok sama seperti 2 kali luas persegi panjang yang berwarna kuning ditambah dengan 2 kali luas persegi panjang yang berwarna hijau ditambah dengan luas persegi panjang 2 kali luas persegi panjang yang berwarna ungu. Nah, karena di sini semua bangunnya berupa persegi panjang, maka luas dari persegi panjang itu sendiri adalah panjang dikali lebar. Kalau yang warna kuning berarti 2 dikali luasnya panjang dikali tinggi. Ditambah untuk yang warna hijau, berarti untuk mencari luasnya adalah lebar dikali tinggi, sehingga di sini 2 dikali lebar dikali tinggi. Ditambah dengan persegi panjang yang berwarna ungu, di sini untuk mencari luasnya berarti panjang dikali lebar. Sehingga di sini kita tuliskan 2 dikali panjang dikali lebar. 2 dikali panjang dikali tinggi sama dengan 2 PT ya, panjang kali tinggi. T-nya sebagai panjang, T-nya tinggi. Kemudian 2 dikali L dikali T sama dengan 2 LT, ditambah 2 kali P kali L sama dengan 2 PL. Dari sini kita bisa menyatakan menjadi bentuk 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali lebar. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan rumus luas permukaan. Nah, misalkan panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, panjang kali lebar ini terbalik tidak masalah ya. Penulisannya terbalik tidak masalah. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan, berarti kita telah menemukan rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikalikan dengan panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali lebar. Nah, selanjutnya, dapatkah kalian menghitung luas permukaan kubus? Kita lanjut untuk menemukan rumus luas permukaan pada kubus. Di sini saya mengambil gambar kotak atau karton pembungkus kado ya yang berbentuk kubus. Kubus merupakan balok khusus yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama panjang. Jika kita gambarkan dalam bentuk kubus transparan, gambarnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk menemukan rumus luas permukaan kubus, sama seperti balok tadi, kita akan menggunting 4 bagian sisi tegak, kemudian 3 bagian sisi atasnya, seperti tampak pada gambar berikut. Nah, kemudian kita akan menganalisis seperti apa bentuk jaring-jaringnya. Untuk memudahkan pemahaman kalian, saya akan menggunakan aplikasi berikut. Bisa mengambil benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus, kemudian menggunting bagian sisi tegak, ya 4 bagian sisi tegak dan 3 sisi atas, sehingga nanti bisa dibuka kemudian bisa direbahkan, tampilannya akan seperti ini. Saya gambarkan dalam ilustrasi saya seperti ini. Jadi awal kubus transparannya seperti ini, kemudian ketika dibuka hasilnya seperti ini. Nah, ini namanya jaring-jaring kubus. Nah, kalau kita perhatikan, kubus ini merupakan balok khusus, di mana balok yang memiliki panjang, lebar, tinggi sama, itu disebut kubus. Nah, sehingga ini semua rusuknya ini sama panjang. Ya, kubus dibentuk oleh 6 sisi yang semuanya sama panjang. Ini saya beri warna merah misalnya. Jadi sisi-sisi yang membentuk kubus ini semuanya sama, dia berupa persegi.
Kalau sisi yang membentuk balok itu berupa persegi panjang, karena kubus itu balok khusus, nah sisi yang membentuk bidang yang membentuk kubus itu merupakan persegi. Jadi semuanya ini sama ya, persegi dengan sisi yang sama. Kalau saya tutup seperti ini, kalau saya buka seperti ini. Jadi bangun datar penyusunnya berupa persegi. Ilustrasinya seperti pada gambar yang saya tunjukkan ini. Kalau direbahkan seperti itu jaring-jaringnya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambar dari balok yang kita gunting. Ya, kemudian kita rebahkan. Nah, jaring-jaringnya seperti ini. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Jadi kubus itu dibentuk oleh 6 persegi ya, 6 bidang yang berbentuk persegi. Semua sisinya sama panjang. Ini adalah suatu gambar kubus, kemudian jaring-jaringnya di mana ini rusuknya semuanya sama panjangnya, sehingga untuk menemukan rumus luas permukaan kubus itu sama seperti kita mencari luas keseluruhan dari bidang-bidang yang menyusun kubus tersebut. Karena kubus disusun oleh 6 bidang yang sama panjang yang berupa persegi, maka kita bisa menuliskan 6 kali persegi penyusunnya. Nah, 6 kali persegi. Karena bangun penyusunnya berupa persegi, kita ketahui bersama bahwa untuk mencari luasnya, berarti kita tinggal mengalihkan 6 kali rusuk kali rusuk. Sama dengan 6 kali R pangkat 2. Ini yang kemudian kita kenal sebagai rumus luas permukaan kubus. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6 kali R pangkat 2. Baik, kita akan simpulkan bersama-sama dari hasil penyelidikan kita terhadap luas permukaan balok dan kubus, di mana mencari luas permukaan suatu bangun itu sama seperti mencari luas keseluruhan bidang yang menyusun bangun tersebut. Untuk balok, untuk mencari luas permukaannya, kita dapat menggunakan rumus 2 dikalikan dengan panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Sedangkan untuk mencari luas permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus 6 dikali rusuk pangkat 2. Selanjutnya, kita akan latihan soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok atau kubus. Untuk soal yang pertama, berapakah luas permukaan balok yang memiliki panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm? Jawabnya adalah kita tinggal memasukkan rumus luas permukaan balok, di mana rumusnya adalah 2 dikalikan dengan P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Panjangnya tadi 12, lebarnya 7, tingginya 8, sehingga kita bisa menuliskan L sama dengan 2 dikali dengan 12 dikali 7 ditambah 7 dikali 8 ditambah 12 dikali 8. L sama dengan 2 dikali, yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. 12 dikali 7 sama dengan 84, 7 dikali 8 sama dengan 54, dan 12 dikali 8 sama dengan 96. Sehingga kita bisa menuliskan L sama dengan 2 dikali 84 ditambah 54 ditambah 96 sama dengan 236. 236 dikali 2 sama dengan 472. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 472 cm persegi. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Lebar dan tinggi sebuah balok berturut-turut adalah 3 cm dan 2 cm. Jika luas permukaannya 62 cm persegi, berapakah panjang balok tersebut? Jadi yang diketahui, lebar, tinggi, dan luas permukaannya. Kita akan mencari panjang baloknya berapa. Berikut penyelesaiannya. Kita tulis dulu rumus
luas permukaan balok, yaitu 2 dikali dengan P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Langkah berikutnya kita masukkan angkanya, luas permukaannya 62, kemudian panjang dikali lebar. Karena panjangnya masih kita cari, lebarnya diketahui 3, berarti 3 dikali P sama dengan 3P. T kali T, panjang kita cari, kemudian T-nya sudah diketahui 2, sehingga 2 dikali P sama dengan 2P. Yang ketiga, L dikali T, lebar 3, tingginya 2, berarti 2 dikali 3. Kemudian kita menyelesaikan, karena di situ 2 dikali 3P ditambah 2P ditambah 2 kali 3. Nah, untuk menghilangkan 2, berarti kedua ruas ini kita kali dengan setengah ya. Sehingga yang di ruas kanan, setengah kali 2 sama dengan 1. Kemudian 62 dikali setengah berarti 62 per 2. 62 per 2 sama dengan 3P ditambah 2P ditambah 6. 62 dibagi 2 sama dengan 31, 3P ditambah 2P sama dengan 5P. Kemudian di situ ada 6, jadi untuk mengeliminasi 6 maka kedua ruas kita kurangi dengan 6. Sehingga 31 dikurang 6 sama dengan 25, kemudian 5P dikurang 6 sama dengan 5P. 25 sama dengan 5P, maka P bisa kita cari dengan membagi 25 dibagi 5, didapat P sama dengan 5. Jadi panjang balok tersebut adalah 5 cm. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus yaitu 6 cm. Berapakah luas permukaannya? Berikut penjelasannya. Jadi diketahui rusuknya adalah 6 cm. Kemudian untuk mencari luas permukaannya berarti kita menggunakan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali R pangkat 2. Kita langsung masukkan angkanya. L sama dengan 6 dikali 6 pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 36, hasilnya adalah 216. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 216 cm persegi. Soal berikutnya yaitu nomor 4. Keliling alas sebuah kubus adalah 60 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Penjelasannya sebagai berikut. Kita ketahui bahwa alas sebuah kubus itu berbentuk persegi. Jika diketahui kelilingnya 60, berarti kita menggunakan keliling suatu persegi. K sama dengan 4 dikali R. 60 cm sama dengan 4 dikali R, sehingga untuk mendapatkan nilai R berarti kita membagi 60 ya, 60 dibagi 4. R sama dengan 15 cm. Nah, setelah kita ketahui nilai dari rusuknya, panjang rusuknya, maka kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 dikali R pangkat 2 sama dengan 6 dikali 15 pangkat 2, hasilnya 1350. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1350 cm persegi. Itulah tadi pembahasan kita bagaimana menemukan rumus luas permukaan balok dan kubus beserta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok dan kubus. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.